Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap semangat, tetap kuat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan kita yang maha baik. Amin. Apa kabar saudara? Tetap baik ya? Dan teruslah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita dimampukan di dalam firman-Nya untuk dapat mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik. Dan kita dimampukan juga hidup di dalam takut akan Dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala aktivitas kami. Mampukan kami untuk melakukan segala yang baik yang berkenan kepadamu. Kuatkan hati kami untuk tetap teguh beriman percaya kepadamu dalam setiap persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Berikan roh hikmat bagi kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak AKBP Kamis 18 Januari 2024 tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai songon dagingina mate anggo somartodi. Songonido mate hapursiaon naso marulaun. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mensalahartikan kitab Yakobus ini. Banyak orang berpikir berbuat baik adalah jalan untuk beroleh keselamatan. Perbuatan baik sangatlah penting. Karena menurutnya, dalam perbuatan baik akan mendatangkan berkat-berkat di dalam kehidupan. Saudara, Yakobus tidak mengajarkan bahwa perbuatan baik dapat menyelamatkan. Perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah, tidak. Tetapi sebelum kita berbuat baik, Tuhan telah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai bukti pembenaran yang dikerjakan Tuhan berdampak dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita menunjukkan sikap hidup yang bersyukur kepada Allah di dalam perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu adalah bukti dari iman yang sejati. Karena iman yang sesungguhnya itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Karena renungan kita pada hari ini, iman tanpa perbuatan adalah mati, sama seperti tubuh tanpa roh. Jika roh kita tidak ada lagi di dalam tubuh kita, maka siogianya tubuh itu sudahlah mati. Saudara, perbuatan baik bukanlah penyebab kita mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah bukti keselamatan yang telah kita terima. Iman kepada Kristus harus membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak orang yang mengklaim dirinya Kristen, tetapi mereka hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka sengaja menjalani hari-harinya di dalam iman yang palsu. Iman yang terlihat baik di luar saja. Padahal sesungguhnya imannya, hidupnya
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang beriman palsu, yang terlihat baik dan benar di luar saja, tidak berkenan kepada Tuhan. Beriman yang fasik adalah yang dibenci Tuhan. Paulus juga menerangkan di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang sesat, perbuatan yang tidak baik, padahal dia mengatakan hidupnya beriman. Ini adalah orang-orang yang hidup di dalam ketidakadilan, dan tentu dia akan mendapatkan keadilan Tuhan. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat jelas. Orang-orang yang beroleh keselamatan dan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan baik, di sanalah dia sedang membuktikan iman. Sementara orang yang beridentitas Kristen, orang yang beridentitas pengikut Kristus, tetapi kehidupannya jauh dari kehendak Tuhan, hidupnya terus di dalam kemunafikan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan dia tidak mendapat bagian. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuktikan iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam perbuatan-perbuatan baik. Pohon akan dikenal dari buahnya. Jika buah baik yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita, maka sungguh-sungguhlah kita hidup dan bergantung dari pohon dan sumber yang benar. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak menghasilkan buah yang baik, pasti kita hidup dan bergantung pada pohon yang tidak benar. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Hidup dan bergantunglah kepada Dia. Dan mari kita membuktikan iman kita kepadanya di dalam perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi sungguh nyata di dalam perbuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan, iman yang sesungguhnya kepada Tuhan, di dalam sikap hidup dan perbuatan yang baik, di dalam perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh kepada banyak orang, menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena tidak semua orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga karena hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi setiap orang yang akan dapat beroleh kehidupan yang kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga melalui sikap hidup setiap hari. Karena sikap hidup setiap harilah pembuktian iman kita kepada Dia. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetaplah hidup di dalam iman yang teguh dan perbuatlah yang baik sebagai pembuktian imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami dan teruslah mengingatkan kami untuk membuktikan iman kami di dalam sikap hidup yang baik, di dalam buah hidup yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami jauh daripadamu. Jangan biarkan kami bergantung dan hidup dari pohon yang lain. Tetapi Engkaulah pohon kehidupan, sumber kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah dengan baik. Dan biarlah buah hidup kami boleh menjadi berkat bagi dunia, dan buah hidup kami sebagai pembuktian kami adalah anak-anak yang setia. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan dalam kehidupan kita, tetaplah berbuat baik,
karena itu yang dikehendaki Tuhan daripadamu. Horas.